Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang baik. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau adalah guru agung kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berfirmanlah, berbicaralah buat kami. Singkapkan firman-Mu, bukakan Tuhan pemikiran-pemikiran kami, hati kami, roh kami. Untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Waktu kami mengerti, kami percaya kami bisa melakukan firman-Mu dengan benar. Waktu kami melakukan, hidup kami diberkati olehnya. Dan bukan cuma sekedar hidup kami yang diberkati, hidup orang lain sekeliling kami pun akan diberkati melalui kehidupan kami. Dan sekali lagi Allah Roh Kudus, kami percaya juga kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, semua energi negatif Tuhan gak akan pernah ada di tempat ini. Semua energi negatif kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang positif ada di tengah-tengah kami. Sekali karena roh Allah adalah roh yang positif. Dan Engkau yang akan bekerja di dalam kami, bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Sehingga firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Dan semua yang siap, mari sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan, amin, amin, puji nama Tuhan. Sebelum sudah duduk, boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani di media juga semua, bagian kamera. Nah, saya mau saudara datang kepada 5 orang, jangan 5 orang, 4 orang aja. Lalu lihat sama mereka kiri kanan, katakan bahwa kamu lebih ganteng kayaknya hari ini deh. Kamu kayaknya lebih keren banget hari ini. Boleh datang sama 4-5 orang, ngomong sama mereka, katakan sesuatu yang baik tentang mereka. Puji Tuhan. Saya gak ngomong apa-apa, kamu luar biasa. Thank you bro. Thank you ya, thank you. Silakan dulu kembali sudah dikasih oleh Tuhan. Oh haleluya, yang diberkati oleh Tuhan boleh katakan amin. Saya percaya saudara dalam keadaan baik. Walaupun mungkin keadaan di sekeliling kita kurang baik. Tetapi saudara bersama dengan Tuhan di dalam saudara, saudara pasti dalam keadaan baik-baik saja. Dan saudara bisa menanggung segala sesuatu yang harus saudara tanggung dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Seperti yang tadi sudah katakan, kita sudah masuk pada bulan yang baru. Dan terima kasih buat Tuhan karena Dia sudah memimpin kita selama 1 bulan. Januari lewat, 1 bulan lagi. Dan tahun ini tinggal 11 bulan lagi. Dan kita mengucap syukur, 11 bulan lagi kita masuk tahun 2021. 11 bulan lagi. Dan masuk pada bulan yang kedua ini, seperti yang biasa memang kita lakukan, kita masuk kepada tema yang baru. Dan saya perlu ingatkan kepada saudara bahwa tema kita sepanjang tahun ini adalah House of Worship. Kita membangun rumah yang menjadi rumah penyembahan, itu adalah hidup kita sendiri, keluarga kita, komunitas kita, dan gereja kita, dan komunitas di mana kita ada. Kita membangun itu semua untuk menjadi rumahnya Tuhan. Tuhan hadir di situ, Tuhan bertahta di situ, Tuhan berkuasa di situ, Tuhan hidup di situ. Dan Tuhan melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib di dalam rumah tersebut. Dan itu menjadi kerinduan hati kita bersama. Dan selama 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret, kita akan sama-sama bicara mengenai the man of faith. Atau seorang yang hidup dengan iman yang benar di dalam Tuhan. Kita mau membangun kehidupan iman kita, kehidupan percaya kita kepada Tuhan. Dan bulan lalu kita sudah bicara mengenai visi. Dan itu adalah bagian dari iman. Karena kita belum lihat sesuatu yang ada di depan kita terjadi. Tetapi kita percaya itu akan terjadi. Dan kita akan sampai di sana. Dan bulan kedua ini saudara, bulan Februari, kita akan membahas secara khusus tema purpose. Atau ada yang terjemahkan sebagai tujuan. Saya lebih suka sebagai maksud atau makna atau kenapa atau why. Ya, dan ini akan kita bahas bersama-sama sepanjang bulan ini saudara. Dan saya berharap dan saya berdoa saudara akan belajar sesuatu mengenai purpose dalam kehidupan. Dan saya membuat sebuah definisi singkat mengenai, maafkan saya buka dulu catatan saya sebentar. Saya membuat sebuah definisi singkat mengenai purpose. Apa sih purpose itu? Purpose kalau menurut saya adalah alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Alasan kenapa saudara lakukan sesuatu, kenapa saya lakukan sesuatu. Yang kedua atau mungkin juga alasan mengapa sesuatu itu ada. Why does something exist? Kenapa sesuatu itu ada. Dan alasan mengapa sesuatu itu diciptakan atau terjadi. Nah itu adalah purpose saudara. Jadi bedakan antara purpose dengan destiny. Ya tujuan memang dua-duanya bicara mengenai tujuan, tetapi purpose lebih mengarah kepada why, kenapa. Nah selama kita nggak ngerti kenapa kita hidup, maka kehidupan kita akan jadi nggak bermakna. Selama kita nggak ngerti kenapa saya dilahirkan dalam dunia ini, maka perjalanan kehidupan kita nggak akan sampai di mana-mana. Karena kita juga bingung mau sampai kemana. Karena nggak tahu arahnya, karena nggak tahu kenapanya, why. Kenapa kita hidup di dalam dunia ini. Dan
alasan-alasan ini atau pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh seluruh manusia di sepanjang abad kehidupan manusia. Selalu jadi pertanyaan, kenapa ya gue dilahirin? Kenapa saya mesti lahir dalam keluarga ini? Kenapa saya jadi orang Indonesia bukan jadi orang lain lagi, negeri lain misalnya? Kenapa saya ada di Bogor ini? Kenapa saya besar? Kenapa saya dijadikan? Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya kerja ini? Kenapa saya kudu sekolah? Kenapa saya kudu nikah? Kenapa saya kudu punya anak? Dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kenapa yang perlu kita jawab dan perlu kita mengerti jawabannya. Kalau tidak, maka kehidupan kita akan nggak sampai kemana-mana. We'll get nowhere. Kita nggak akan pernah sampai kemanapun kalau kita nggak tahu alasannya kenapa kita ada di situ. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan saya lebih jauh, saya dapetin artikel yang saya pikir cukup viral dan saudara-saudara mungkin mendapatkan juga cerita-cerita ini atau pernyataan-pernyataan seperti ini yang saya dapetin dari grup WA dan saya dapetin dari Pastor Yanti sebetulnya dan saya pernah baca ini juga. Novita Tandri, seorang psikolog anak dan remaja. Dia menuliskan beberapa pernyataan dalam tulisannya ini karena ada kasus saudara yang diwawancara di Metro TV, acara SPI Metro TV tentang almarhum Ananda N, siswi SMPN 147 yang bunuh diri loncat dari lantai 4 sekolahnya. Anak SMP. Ini cukup viral kan? Yang terjadi beberapa minggu terakhir dalam masyarakat kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Novita sebagai seorang psikolog, dia bilang begini saudara. Sudah perhatikan ini baik-baik. 70% anak remaja yang dikirim orang tuanya untuk konseling dengan saya, 70%. Mengeluh ingin mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Terkejut kata dia. Novita tanya sama mereka, kenapa kamu mau bunuh diri? Dan mereka menjawab, untuk apa hidup? Kalau nanti toh semua orang juga pasti mati. Mati sekarang aja. Malah keren mati muda. Nggak usah capek-capek sekolah, les, bimbingan belajar dan lain-lain. Terus dia bilang, dari hari Senin sampai Minggu, literally, 7 hari seminggu. Dimarahin terus, ditakut-takutin terus, ya mati aja deh. Itu adalah pernyataan dari anak-anak remaja yang dikirim orang tua mereka untuk ketemu sama psikolog. Dan 70% dari antara mereka ngomong hal yang sama. Mendingan mati aja. Nah dalam kesempatan yang lain dia bilang, gak mudah memang jadi psikolog anak dan remaja. Di generasi alfa ini selain sebagai pendengar, mereka juga harus cerdas luar biasa. Karena pengetahuan mereka luas sekali. Tapi ironisnya, ketahanan diri yang rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pinter sih pinter, informasinya banyak. Mereka bisa lihat semua informasi ada di gadget mereka. Tapi yang jadi masalahnya mereka gak tahan untuk menghadapi tekanan hidup mereka. Gak kuat, gak tahan banting gitu kira-kira. Dan akhirnya mereka memutuskan lebih baik mati aja bunuh diri. Ada cerita dari ruang konseling lain dari Novita Tandri ini. Dan dia bercerita seperti ini. Seorang pria muda dikirim mamanya untuk konseling dengan saya beberapa waktu yang lalu. Usianya 27 tahun. Lulusan S2. Kata mamanya, dia ini gak punya daya juang. Bangun tidur jam 2 siang. Makan siangnya jam 3. Dan itu pun diantar ke kamar. Sukanya main game. Sampai malam. Kadang-kadang gak terkendali. Dan gak mandi maksudnya. Dan udah berlangsung selama 16 bulan. Saya lihat ada yang mesem-mesem. Dan ketika ditanya, sebut saja namanya TJ. Ketika ditanya, Jay kenapa kok begitu hidupmu? Lalu jawabnya, lah apa yang salah? Kenapa saya mesti kerja capek-capek? Bangun jam 6 pagi, pulang jam 8 malam. Gaji 5 juta, potong bensin, plus tol, plus makan siang. Sisanya sebulan cuma 1 juta.
Belum lagi kerjaan yang gak kunjung habisnya. Dimarahin bos. Lebih baik ya tinggal di rumah sambil nunggu papa mati. Melototlah mata saya, kata si Novita. Kenapa begitu? Ya iyalah, dia bilang. Papa udah kena sakit jantung. Udah pasang ring, cincin beberapa buah. Kolesterol. Nah ini yang saya susah nyebutnya. Trigliserida. Susah banget sih nyebutin ini. Pokoknya itu sudah ngerti. Dan darah tinggi katanya. Rasanya gak lama lagi mati deh tuh si papa. Kalau mama sih kayaknya umur panjang. Kenapa? Jarang sakit. Jadi kalau papa meninggal, saya kan anak tunggal. Hartanya bisa dibagi 2 sama mama. Lalu saya tanya, kata Novita. Lalu saya tanya, kamu gak rasa dosa? Atau salah ngomong seperti itu? Dia mikir, gak juga ya. Soalnya papa kan suka ngomong sejak dulu. Sejak saya masih kecil. Papa sibuk kerja buat kamu. Cari uang buat kamu. Sekolahin tinggi buat kamu. Semua milik papa buat kamu. Nantinya kalau papa meninggal, ya buat kamu. Ya daripada capek-capek kerja, tunggu papa mati aja. Terus hartanya nanti bagi 2 sama mama. Saya sih, sambung pria jangkung itu, gak mau nikah. Cewek-cewek pada matre. Yang ada harus bikin prenupsial. Nanti kalau nikah pisah harta gitu. Dan pasti mereka gak mau karena saya jelek. Uang warisan mendingan didepositoin di bank. Saya ambil bunganya, terus nikmati hidup begini aja sampai mati. Gak mau hidup kayak papa yang kayaknya kok udah gak happy banget. Kerja keras dari muda, toh mati juga. Saudara, waktu saya baca ini, memang sih ngegelitik nih hati, tapi bukannya mau ketawa, tapi mau nangis rasanya saudara. Karena ini adalah gambaran dari masyarakat kita di Indonesia sekarang. Ini cuma segelintir kecil, seperti gunung es yang kelihatan di atas permukaan laut yang sebetulnya dalamnya kita gak pernah tahu. Seberapa banyak anak-anak muda khususnya yang ngalamin seperti ini saudara. Dan pertanyaannya adalah, sebetulnya apa sih tujuan hidupnya? Di tengah-tengah semua masalah yang ada tentu saja, kalau gak ngerti tujuan hidupnya, maka semua tekanan yang terjadi, semua masalah yang terjadi dalam hidupnya, pasti itu dianggap menyusahkan, gak perlu ada masalah seperti ini. Gampangnya adalah mati aja. Sangat gampang bilang mati aja. Kehidupan yang sepertinya gak ada artinya. Saudaraku, kehidupan yang gak bermakna atau kehidupan yang gak ada maksudnya, yang gak jelas why saya hidup, menyebabkan kehidupan yang gak berharga. Makanya banyak orang gak menghargai hidupnya karena gak ngerti tujuan hidupnya. Gara-gara uang 1.000 berantem tusuk-tusukan mati. Gara-gara memperebutkan, saya gak tahu apa yang diperebutkan juga sebenarnya gak tahu. Cuma ribut ngomong aja, tapi tiba-tiba berantem pukul-pukulan, mati saudara. Kenapa hidup begitu tidak berharga? Karena gak ngerti apa tujuannya. Karena gak ngerti apa purpose-nya. Oleh sebab itu pembahasan purpose atau tujuan hidup ini, makna atau kenapa, alasannya apa saya hidup, itu perlu kita tahu. Dan yang jadi masalah sekali lagi ini adalah pertanyaan di dalam dunia ini. Semua orang bertanya, kenapa saya hidup? Dan kalau ditanya seperti itu pertanyaan yang mudah, sulit buat menjawabnya. Saudara bersama dengan saya? Kalau saya ditanya dulu, kenapa kamu hidup? Saya juga mikir, kenapa ya? Kenapa gue sekolah dari SD, capek-capek sekolah sampai SMA, terus kuliah, lulus kuliah, kerjanya juga gak sesuai dengan apa yang dikuliahin. Kan keki banget kan? Dan ada begitu banyak pertanyaan, kenapa saya ada? Nah saudaraku, kita gak akan pernah bisa, Pastor Rick Warren bilang begini saudara. Seorang gembala sidang dari sebuah gereja yang sangat besar di Amerika, namanya Saddleback Church.
di LA. Dan dia bilang begini, Anda tidak bisa sampai pada tujuan hidup Anda bila memulai dari diri sendiri. Anda harus mengawalinya dengan Allah pencipta saudara, pencipta Anda. Jadi dengan kata lain kalau kita tanya tentang kenapa saya hidup, kenapa saya ada dalam dunia ini, kenapa saya dilahirkan, kalau kita carinya berdasarkan definisi kita pribadi, kita sendiri, kita nggak akan pernah nemuin jawabannya. Tapi untuk bisa menemukan jawabannya, kita mesti temui penciptanya. Siapa penciptanya? Kita mesti nemuin Tuhan katanya. Saya ambil satu contoh, dari tadi pagi saya pakai contoh yang sama. Kotak ini diciptakan, ini tempat tisu kita tahu. Karena memang udah kelihatan, kita udah tahu karena memang ada tisunya. Tapi let's say kita nggak tahu. Kotak ini dibuat dan waktu kotak ini ditaruh di sana, saya bertanya, lu ngapain ada di situ? Dan dia jawab, gue juga nggak tahu. Loh, jadi kamu nih siapa? Ya gue kotak. Buat apa? Nggak tahu. Saudara, dia sendiri bertanya, saya nih buat apa? Saya bertanya, kamu buat apa? Nggak ada yang tahu jawabannya. Sebelum sampai satu saat, Pastor Elisa ketemu, dan Pastor Elisa bilang begini, itu saya yang buat kok. Nah waktu saya tahu ini Pastor Elisa yang buat, waktu dia tahu bahwa dia dibuat oleh Pastor Elisa, tinggal tanya sama Pastor Elisa, Pastor ini tuh sebenarnya buat apa sih? Dan dia juga tanya, Pak Bos sebenarnya saya buat apa sih? Dan Pastor Elisa bilang, kamu tuh tempat tisu. Oh, sekarang jadi clear. Kalau penciptanya bilang, yang bikin bilang ini tempat tisu, ya otomatis masukin tisu. Selama nggak ada yang tahu ini buat apa, tempat ini bisa dipakai buat apa aja. Ya saudara, selama kita nggak pernah tahu tujuan hidup kita bisa pakai hidup kita buat apa aja yang sebetulnya bukan tujuannya. Makanya jangan heran ada banyak orang yang misuse kehidupannya. Menggunakan kehidupannya dengan cara yang salah. Hidup dengan cara yang salah. Kenapa? Nggak tahu masalahnya. Buat apa saya hidup? Tapi kalau kita udah tahu dia adalah tempat tisu, ditaruhlah tisu di sini, maka dia nggak akan pernah digunakan untuk ngorek-ngorek sampah. Dia nggak akan pernah digunakan untuk ngeganjel mobil yang mogok. Dia nggak akan pernah dipakai untuk apapun selain tempat tisu. Dan hari ini dia ada di sini. Di tempat yang bagus, di tempat yang indah, di tempat yang luar biasa. Bahkan saudara pun takut naik ke situ. Tapi dia ada di situ, di tempat yang mulia. Kenapa? Karena dia sudah tahu kenapa dia diciptakan dan kenapa dia ditaruh di situ. Sudah bersama dengan saya? Sebelum saudara dan saya tahu untuk apa kita hidup, hidup kita nggak ada artinya sama sekali. Tidak sama sekali berharga. Makanya banyak orang yang buang-buang kehidupan. Makanya banyak orang buang-buang waktu. Karena apa? Nggak ngerti kenapa dia hidup. Sekolah buang-buang waktu. Nggak lulus-lulus udah 13 tahun. Pernikahan, nggak tahu kenapa dia menikah. Akhirnya buang-buang waktu atau buang-buang makna dari pernikahan itu sendiri. Kehebatan dari pernikahan itu sendiri dia nggak jelas. Dan dia main-main dengan pernikahannya. Dan itu yang menyebabkan kehidupannya mislead. Kehidupannya nyasar. Kehidupannya going astray. Kehidupannya apa tuh namanya? Tersesat dan nggak tahu dia mau kemana. Putar-putar hidupnya di situ aja. Dan nggak jelas hidupnya. Saudara, orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya menjadi orang yang nggak jelas arah tujuannya. Dan itu yang menyebabkan orang nggak sampai kemana-mana. Dan untuk tahu kenapa saya hidup, kenapa saya ada, cuman Tuhan yang bisa jawab pertanyaan itu. Nah mari makanya kita balik kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Kita mesti tanya sama Tuhan. Dalam konteks purpose tentang kehidupan ini, apa yang Tuhan maksudkan? Kenapa Tuhan ciptain manusia? Kita balik kepada Alkitab. Mari buka bersama dengan saya Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ayat yang biasa kita baca, ayat yang biasa kita dengar, ayat yang biasa juga kita quote. Dan ini ayat-ayat saya pikir yang menjadi landasan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Penting banget. Ini adalah grand design-nya Tuhan. Dan dari grand design ini kita bisa nanti lihat yang kecil-kecilnya, tapi ini yang grand design yang besar. Berfirmanlah Tuhan, Tuhan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah ada kata supaya. Nah supaya itu kan sebenarnya
analogi atau pemikiran kita pasti akan dibawa kepada supaya itu adalah alasannya. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Supaya mereka berkuasa. Pertanyaannya adalah begini. Jadi kenapa Tuhan ciptain manusia dalam bumi ini, dalam dunia ini? Kalau kita baca ayat ini sekilas dan kita nggak kunyah baik-baik, maka kita pasti akan bilang saya diciptakan dalam dunia ini supaya saya berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala ternak yang ada di bumi, semua bumi dan semua binatang yang melata dan merayap yang ada di bumi. Saya berkuasa atasnya dengan pengertian begini saudara. Bayangin kalau saudara menguasai semua alam ini, saudara jadi orang kaya luar biasa. Negara kita negara kaya, yes? Negara kita disebut negara agraris, iya, tapi juga negara nenek moyangku seorang pelaut. Negara apa tuh? Maritim. Jadi ikan kita tuh banyak banget. Makanya ada bangsa lain coba-coba mau ngejajal bangsa kita. Tapi puji Tuhan bangsa kita kuat dan luar biasa. Amin saudara. Bangsa kita bangsa yang kaya, bangsa yang diberkati Tuhan. Udah, jangan ngomongin politiknya. Tetapi saudara bisa bayangkan itu kekayaan alam kita sampai bangsa lain mau datang ngambil kekayaan alam kita. Karena kita ini kaya banget. Saudara, kalau ada saudara di sini adalah pengusaha ikan. Cuman ikan yang beberapa ton aja saudara lakukan. Saudara perjualbelikan, saudara pengusaha ikan yang cukup sukses karena ratusan ribuan ton mungkin. Ini Indonesia bukan ratusan ribu. Mungkin saya nggak tahu miliaran ton mungkin ikan dan kekayaan alam. Bayangin kalau kita bisa menguasai itu kekayaannya seperti apa. Dengan kata lain begini, kalau kita salah baca ayat ini, kita cuma bilang gini, oh tujuan hidup saya adalah untuk jadi kaya karena saya bisa menguasain semuanya. Untuk jadi orang sukses, untuk jadi orang yang berhasil, untuk jadi orang yang karirnya hebat, untuk jadi orang yang naik jabatannya. Karena firman Tuhan salah quote juga, salah ngambil firman Tuhan. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya akan jadi kepala nih. Pokoknya tujuan hidup saya jadi orang hebat aja. Pokoknya itu tujuan hidup saya. Saudaraku, jangan salah. Memang itu janji Tuhan. Dia katakan bahwa supaya kamu bisa berkuasa atas semua ciptaan Tuhan dan menguasai semua berkat Tuhan. Betul. Tetapi ada satu poin yang sangat penting yang kita nggak boleh lupa di dalam ayat di dalam kalimat yang sebelumnya. Dikatakan berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Yang pertama, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Barulah supaya. Bukan supayanya tujuannya. Tapi tujuan awalnya adalah menjadi segambar dengan Allah. Itu adalah tujuan ultimate-nya. The ultimate purpose dari kenapa Tuhan ciptakan manusia. Supaya manusia segambar dengan Allah. Dan kalau manusia segambar dengan Allah, maka berikutnya mereka bisa mengelola semua berkat Tuhan sesuai dengan gambaran Allah mengelola itu. Sudah bersama dengan saya? Sebelum kamu menjadi segambar dan serupa dengan Allah, semua yang kamu lakukan untuk mengelola kekayaan ini justru akan merusak hidupmu. Sebelum kamu menjadi punya karakter seperti karakternya Tuhan, maka waktu kamu memegang kekayaan ini, justru peganganmu gak kuat dan menyebabkan kehidupanmu berantakan karena kekayaan ini. Dan Tuhan gak mau itu saudara. Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Tuhan mau memperkaya hidup saudara dan saya. Tetapi dengan satu tujuannya yang awalnya adalah jangan sampai kamu punya itu semua, tapi kamu gak segambar dan serupa dengan Allah. Karena tanpa segambar dan serupa dengan Allah, hidupmu akan rusak, hidupmu akan hancur ketika engkau berhasil nanti. Berapa banyak di antara saudara bersama dengan saya katakan amin. Ini yang Yesus maksudkan, ini yang Tuhan maksudkan. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Roma 8 ayat yang ke-29. Paulus dengan sangat jelas, dia katakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya sejak dari semula, dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi, apa saudara?
serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang Tuhan mau pada awalnya adalah memang kita ditentukan untuk menjadi serupa. Itu tujuannya. Kenapa saudara dan saya ada dalam dunia ini? Supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Paulus dengan sekali lagi dia tekankan Kolose 1 ayat yang ke-15. Yesus itu adalah gambar Allah yang gak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi waktu Yesus hidup dalam dunia ini, dia adalah gambaran Allah yang gak kelihatan, Allah yang gak kelihatan, tapi bisa dilihat. Waktu Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Allah, kamu lihat Bapa. Jadi Bapa gak kelihatan, tapi Yesus adalah gambarnya, jalan dalam dunia ini, melayani dalam dunia ini, melakukan pekerjaan dalam dunia ini, dan dia adalah gambarannya Allah yang gak kelihatan. Tetapi waktu Yesus naik ke surga, dia mati, dia dibangkitkan pada hari ketiga dan dia naik ke surga, Yesus sudah gak ada lagi dalam dunia ini. Jadi siapa yang ada di dalam dunia ini? Yang ada dalam dunia ini adalah yang percaya kepada Yesus yang disebut dengan tubuhnya. Tubuh Kristus adalah gereja. Saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan, tubuh Kristus yang harusnya menjadi gambaran Kristus, gambaran Allah yang ada dalam dunia ini. Sehingga setiap orang yang gak bisa lihat Bapa di sorga, yang gak bisa lihat Yesus, apalagi Roh Kudus karena dia adalah rohnya, gak bisa lihat mereka. Tetapi waktu ngelihat saudara dan saya, seharusnya mereka bisa melihat Kristus di dalam kita. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa tujuan kita ini adalah menjadi serupa dengan Allah. Segambar dengan Allah, bukan menjadi Allah, bukan. Tapi segambar dengan Allah, karakternya, cara berfikirnya, cara bicaranya, cara dia mengampuni, cara dia berhubungan sama orang lain, cara dia memberikan kasih karunia-Nya, cara dia melakukan pekerjaannya. Semua yang Yesus lakukan seharusnya menjadi karakter kita juga, sehingga kita diubahkan menjadi serupa dengan dia. Itu tujuannya. Nah, kalau kita mengerti bahwa ini adalah tujuan, kenapa Tuhan ciptain saya dan saya ada dalam dunia ini, saya membuat sebuah kesimpulan sementara buat saudara. Jadi tujuan hidup kita adalah menjadi segambar dengan Yesus supaya kita dapat menguasai bumi ini dan menjadi unggul untuk melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi dunia ini untuk kemanusiaan. Kita ada dalam dunia ini karena kita harus menjadi segambar dengan Yesus supaya kita dapat menguasai bumi, menjadi unggul untuk melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Paulus tambahkan lagi Efesus 2 ayat yang ke-10. Sebab kita ini adalah buatan Allah, made in heaven. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sejak awalnya, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau, Dia ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi melakukan pekerjaan baik dengan satu, kita jadi gambaran Allah yang melakukan pekerjaan baik tersebut. Segambar dengan Kristus. Nah, saudara, saya ingin menambahkan sedikit apa yang Pastor Dani Yosafat minggu lalu sudah sampaikan. Mengenai visi. Dia menutup khotbah bulan visi itu dengan sangat luar biasa baik. Saya yakin sudah diberkati oleh itu. Dan dia cerita tentang Yusuf kan. Yusuf adalah seorang yang punya visi dalam kehidupannya. Yusuf adalah seorang yang punya mimpi. He is the dreamer. Yusuf makanya dibilang the dreamer. Nah, dia bermimpi ketika dia berusia 17 tahun. Dia bermimpi ada 11 gandum yang kakak-kakaknya punya berdiri tegak. Lalu yang dia punya berdiri tegak, maksudnya yang 11 itu sujud kepada miliknya Yusuf. Dia ceritain itu. Dan dia juga mimpi katanya 11 bintang dan bulan semuanya sujud menyembah kepada dia. Wow, itu mimpi yang luar biasa. Tetapi untuk sampai kepada fulfillment dari mimpi tersebut, penggenapan dari mimpi tersebut, Yusuf harus berjalan
13 tahun dalam prosesnya Tuhan membentuk kehidupannya sampai siap ketika 13 tahun kemudian, kira-kira dia usia 30 tahun, dia betul-betul menggenapi mimpinya. Dia sampai kepada visinya. Saudara, puji Tuhan untuk visi yang tercapai. Amin saudara. Saudara senang kalau visi saudara tercapai? Senang sekali kita pasti. Yusuf senang banget. 17 tahun, sudah bisa bayar. 13 tahun dia ngejalanin. Dia harus masuk ke lubang sumur, dia harus dijual jadi budak, dia harus kerja di rumah Potifar, dia diangkat jadi orang yang luar biasa, jadi orang nomor 1 di rumah Potifar. Tapi suatu saat dia difitnah sama istri Potifar, dia masuk penjara. Ini hidup yang up and down. Ada masalah begini, ada masalah begitu. Dia baru senang sedikit, jatuh lagi, aduh masalah lagi. Capek banget, 13 tahun. Sampai akhirnya dia duduk jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan cuman Firaun yang ada di atas dia, nggak ada yang lain. Dia pegang kunci gandum yang bisa memberi makan seluruh dunia. Sudah bisa bayangin, ada di tangan dia. Kalau dia bilang nggak usah dijual, nggak akan dijual. Tuh orang mati kelaparan. Yusuf pegang itu visi. Sampai dia lihat saudara-saudaranya datang, nyembah dia mau beli makanan. Dan Yusuf ingat, ini mimpi saya 13 tahun yang lalu. Jadi kenyataan, wow, mereka semua menyembah saya. Sudah dengar saya? Visi yang menjadi kenyataan itu bagus. Tapi sebelum kita tahu kenapa kita mesti duduk dalam visi itu belum sempurna. Sekali lagi saya ulangin buat saudara. It is good, sangat bagus kita bisa sampai kepada visi kita. Puji Tuhan. Tapi kita mesti tanya, kenapa kita mesti ada di tempat itu saat itu? Kenapa saya mesti ada di sini? Yusuf bertanya itu. Kenapanya? Kenapanya itu adalah purpose-nya. Jadi kalau kita ngerti bahwa kita punya visi itu bagus. Dan kita kejar visi kita. Sampai mencapai visi kita. Namun sebelum kita ngerti kenapa saya mesti sampai di sini. Kita belum ngerti kenapa tujuannya. Itu yang menyebabkan banyak orang jadi sombong ketika visinya tercapai. Itu yang menyebabkan banyak orang jadi tinggi hati. Begede kepala, waktu visinya sampai Yusuf bisa jadi besar kepala dan dibilang begini. Benar gak mimpi gue waktu itu? Dia bisa aja bilang, lihat semuanya jadi kenyataan. No, Yusuf gak bilang begitu. Nah, sudah lihat sama saya. Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45, ayatnya yang ke-5. Ini yang Yusuf bilang saudara, setelah visinya sampai, setelah terjadi semua yang dia mimpikan, ini yang dia bilang. Kepada saudara-saudaranya. Ketika mereka semua ketakutan, Yusuf ngaku, aku saudaramu. Aku Yusuf yang engkau jual. Semua ngegetar ketakutan. Dan ini yang Yesus bilang. Tapi sekarang, Yusuf bilang gini. Tapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Untuk alasan inilah. Aku ngalamin kesulitan 13 tahun, menjalani visi 13 tahun, visi tercapai sampai di sini. Namun bukan cuma sekedar aku bisa nikmati visi tercapai, tapi justru untuk inilah alasannya kenapa aku harus ngejalanin semuanya. Untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa, untuk memelihara semua bangsa-bangsa yang dalam kelaparan. Ada selalu alasan yang lebih besar dari sekedar visi kita. Kenapa saudara diberkati oleh Tuhan? Selalu ada alasannya kenapa sudah diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara diperkaya oleh Tuhan. Selalu ada alasannya kenapa sudah diperkaya oleh Tuhan. Kenapa engkau diberikan wisdom, hikmat luar biasa. Sekolah IPK-nya gak pernah di bawah 4,7. Selalu, kenapa selalu ada di situ? Selalu saja IPK-nya di atas rata-rata. Kenapa Tuhan percayakan hikmat itu buat saudara? Bukan cuma sekedar saudara buat kebanggaan dirimu, tetapi pasti ada maksud Tuhan. Kenapa dia memberikan engkau hikmat seperti itu? Sudah bersama dengan saya? Jadi selalu ada alasannya. Kalau kita ngerti alasannya, kita gak akan pernah jatuh di dalam penggenapan visi kita. Kita gak akan pernah jadi orang yang sombong. Kita gak akan pernah jadi orang yang, wah saya berhasil dalam hidup saya. Tuh rumah saya udah kebangun besar. Itu visi saya sejak 10 tahun yang lalu. Saya punya rumah sendiri, kolam renang sendiri, kamar mandi sendiri. Semua juga sama. Saya punya semuanya, saya dapatkan semuanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Tunggu dulu, puji Tuhan buat itu. Tapi tanyakan, kenapa Tuhan pimpin saya sampai kepada visi tersebut. Pasti ada alasan yang lebih besar dari sekedar visi kita. Sudah bersama dengan saya? Cerita yang kedua, ada yang namanya Esther.
Ester ini seorang Yahudi, yatim piatu. Sejak kecil dia dipelihara oleh pamannya yang bernama Mordekai. Dalam cerita Alkitab, saudara. Dan Mordekai ini seorang yang bekerja di pintu gerbang raja. Pada saat itu mereka ada di bawah Raja Persia, Raja Ahasiweros namanya. Dan Raja Ahasiweros ini dia sedang mencari seorang permaisuri atau ratunya. Karena dia usir ratunya keluar karena kesalahan dan lain sebagainya. Tapi raja ini kesepian dan dia sedang mencari permaisuri. Diadakanlah beauty contest. Diadakanlah kontes ratu kecantikan. Karena raja sedang mencari seorang permaisuri. Ester disuruh ikutan. Dan ini adalah mimpi semua anak gadis kebanyakan dalam negeri tersebut. Karena raja ini bukan cuma sekedar raja buat Persia, tapi raja untuk bangsa-bangsa yang lain. Dia raja yang sangat berkuasa, powerful, kaya raya. Dan menjadi permaisuri adalah mimpi dari semua gadis pada saat itu. Dan Ester disuruh sama Mordekai, kamu daftar. Dan Ester mendaftar, dia ikuti semua prosesnya. Dia ikuti audisinya. Dia harus dilulur setahun dilulur, saudara. Saudara luluran gak setahun sekali kan? Kalau dia setiap hari selama setahun dilulur, saudara. Karena harus menghadap raja. Karena harus dilihat sama raja. Karena harus dinilai sama raja. Nah dia lakukan itu semua dengan setia. Dia kerjakan sampai pada akhirnya pendek cerita. Ester lah yang terpilih sebagai ratu buat Raja Ahasiweros. Dan Ester begitu senang. Semua bangsa Yahudi begitu senang. Namun saudara, pada saat itu rupanya ada isu yang sangat mengerikan. Karena ada seorang jahat dalam kerajaan itu namanya Haman yang ingin membinasakan orang Yahudi. Ini sebelum Adolf Hitler. Adolf Hitler rasanya ngikutin dia nih. Ingin membasmi semua orang Yahudi yang ada di negeri itu dan itu tercium oleh Mordekai. Jadi Mordekai panggil Ester dari istana. Sini, kamu mesti melakukan sesuatu. Karena kalau enggak, bangsa kita mati, habis kita, dimusnahkan kita sama yang namanya Haman. Kamu harus kerjakan sesuatu. Apa yang mesti saya lakukan, kata Ester. Kamu harus lakukan sesuatu, kamu menghadap raja, cepetan, bilangin, ceritakan, lindungi kita gitu. Kamu kan permaisurinya. Tapi, kata Ester, kalau raja enggak panggil saya masuk ke kamarnya, kalau enggak ada panggilan raja, saya nyelonong masuk, saya bisa mati dibunuh. Ambil resiko itu, kira-kira begitu, saudara. Kalau kamu berani ambil resiko itu, kamu mati, kita juga semua mati. Tapi kalau kamu didengar, kita semua hidup. Ambil resikonya. Akhirnya Ester bilang, ya gimana ya, ayo kita coba pikirin. Dan Mordekai bilang begini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, kamu gak mau lakukan apa-apa. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Nah kalimat ini yang saya mau garis bawahi buat saudara. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Did you get something? Saudara dapetin sesuatu? Mimpinya, wah jadi permaisuri. Tercapai dia jadi permaisuri. Visinya tercapai jadi permaisuri. Tapi ketika dia jadi permaisuri, visinya tercapai, ada maksud kenapa dia ditempatkan di situ. Dan untuk itulah, untuk saat seperti inilah, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi kalau engkau duduk dalam jabatanmu sekarang, itu bukan untuk kepentinganmu sendiri. Tapi ada kepentingan yang lebih besar yang harus engkau bela. Dengarkan semua kaum katanya wakil rakyat. Kalau ada di antara saudara adalah anggota DPRD di kota ini atau dimanapun saudara ada mengabdi buat negara ini. Dengarkan saya, ini suara Tuhan buat saudara. Ini suara Tuhan buat saudara. Kalau engkau sampai kepada jabatanmu hari ini tempat itu bukan untuk kepentinganmu sendiri. Tapi engkau sedang membawa kepentingan masyarakat untuk jadi masyarakat yang lebih sejahtera. Saya ngomong ini buat saudara, kalau engkau ada di sini. Kalau engkau dengar hari ini di dalam live streaming, saya nggak tahu apakah hari ini live streaming. Tapi kalau engkau dengar cerita ini atau berita ini. Engkau ada di sana bukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk kepentinganmu sendiri. Tapi untuk kepentingan bangsa ini. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk membela bangsa ini. Untuk berdiri teguh, membela kebenaran atas bangsa ini. Jangan main-main dengan jabatanmu. Karena untuk itulah engkau ada di sana. Ada maksud tujuan Tuhan yang lebih besar untuk pakai kehidupanmu, untuk pakai kehidupan saudara dan saya. Bukan cuma sekedar untuk jabatannya saya nikmatin.
tapi untuk kesejahteraannya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Yang sudah bersama dengan saya katakan yes. Dan ini kenapa kita harus mengerti, saudara. Kenapa kita harus tahu buat apa kita hidup. Esther mengerti sekarang kenapa dia jadi ratu. Yusuf mengerti kenapa dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Karena untuk kepentingan yang lebih besar, Tuhan pakai mereka untuk tujuan yang lebih mulia. Jangan underestimate tujuan hidup saudara. Karena Tuhan mau pakai hidup saudara dimanapun saudara ada. Dengan satu tujuan yang mulia. Hidupmu berharga. Kalau ada di antara saudara hari ini yang mau katakan, saya nyerah, saya capek dengan masalah ini. Bulak-balik masalah ini terjadi lagi. Saya mau katakan buat saudara, itu proses di mana kita dibentuk menjadi lebih sabar seperti Kristus. Kita dibentuk untuk berani berkorban seperti Kristus. Dan saya berdoa pada malam hari ini, ketika kita dibentuk seperti itu, jangan nyerah. Karena tujuannya akan sampai sebentar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Karena memang tujuannya sebentar lagi akan sampai. Begini saudara, doakan setiap pagi. Tuhan, hidupku berharga. Tuhan, hidupku mulia. Hidupku ada dalam dunia ini bukan tanpa maksud. Aku percaya ada maksud Tuhan. Namun kalau aku ngalamin masalah, kalau aku ngalamin hari ini, aku ngelihat ada begitu banyak kendala, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tekanan. Bukan berarti hidupku ini gak berharga. No, justru hidupku lebih berharga ketika aku ngelewatin ini dan aku menang. Dan itu adalah proses satu tahap kehidupanku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Besok aku ngalamin masalah, aku menang lagi. Satu tahap lagi aku berjalan mendekati menjadi segambar dengan Kristus. Sampai pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Tuhan dan kita akan berdiri di hadapannya. Dan dia bilang begini, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau udah lakukan semua yang terbaik. Mari ikut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena engkau semakin serupa dengan gambaran anakku. Yes, saudara. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita karena dia punya tujuan yang mulia dalam hidup saudara dan saya. Jangan nyerah waktu engkau ngadapin masalah. Seperti Yusuf masuk ke dalam sebuah lubang kering. Dan dia gak nyerah. Dia tahu suatu saat pasti akan terjadi yang lebih baik daripada cuma sekedar lubang yang kering. Waktu dia bekerja sebagai seorang budak. Dia tahu aku tertekan memang jauh dari rumahku. Tapi aku tahu Tuhan yang setia akan membawa aku sampai kepada tujuan akhir hidupku. Untuk apa dia dipanggil oleh Tuhan? Untuk sebuah maksud yang lebih besar. Saya gak tahu apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Tapi pada malam hari ini saya ingin tawarkan ini buat saudara. Kekayaan jangan dijadikan tujuan hidup. Jabatan jangan dijadikan tujuan hidup. Sekolah tinggi jangan dijadikan tujuan hidup. Jadikan itu kendaraan saudara. Jadikan itu alat, instrumen saudara untuk mencapai tujuan hidup saudara. Tujuan hidup yang lebih mulia dari cuma sekedar kekayaan yang kita nikmatin. Puji Tuhan, saya berdoa ada banyak miliuner lahir dari GSJ Bethlehem. Itu doa saya. Saya lagi nungguin siapa yang tepuk tangannya paling kencang. Yes, saya serius. Saya udah katakan ini dari awal tahun. Saya sedang berdoa buat miliuner yang lahir di gereja ini. Mulai dari masa remaja mereka dibentuk oleh Tuhan. Sampai mereka dewasa mereka jadi miliuner nantinya. Tapi mereka tertanam dalam rumah Tuhan. Itu doa saya. Tapi alasan kenapa dia harus jadi miliuner. Itu lebih penting daripada dia jadi miliuner. Alasannya kenapa? Karena Tuhan mau pakai kehidupannya untuk membangun kehidupan banyak orang. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara pintar di sekolah saudara pintar di kampus saudara pintar berorganisasi, saudara lakukan apa aja. That is good, itu bagus banget, kejar itu semua. Tetapi jangan lupa setelah saudara sampai kepada tujuan hidup, pada visi hidup saudara, ada tujuan yang lebih besar dari cuma sekedar visi tersebut. Menjadi seperti Yesus adalah the ultimate goal dari kehidupan kita. Saya tutup dengan ini saudara. It is good to reach your dream and vision. But it's better to know the purpose of it. Sangat baik saudara bisa menggapai mimpi dan visi saudara. Tetapi jauh lebih baik kalau saudara ngerti kenapa mimpi dan visi tersebut diberikan kepada saudara. Jauh lebih baik kalau kita bisa ngerti apa tujuan mimpi dan visi tersebut diberikan buat saudara. Saya punya mimpi, saya punya visi, dan saya pasti akan kejar itu. Bersama dengan Tuhan saya pasti akan mencapai. Gereja ini punya visi, gereja ini punya mimpi, dan kita akan kerja keras untuk mencapai visi tersebut. Namun
Kalau kita udah sampai di sana, apa tujuannya? Itu lebih penting daripada mencapai visinya. Sama pentingnya dengan mencapai visi tersebut. Apa tujuannya? Untuk apa kita ada dalam dunia ini? Jelas, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita diubahkan dari hari ke hari. Karakter kita diubahkan dari hari ke hari. Di dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita, di dalam kampus kita, dalam tempat usaha kita, di kantor kita, tempat bisnis kita. Bahkan ibu rumah tangga sekalipun dibentuk karakternya setiap hari menjadi seperti Kristus. Itu tujuan kita. Jadi sekolahlah dengan benar. Tapi sementara sekolah, engkau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Sementara engkau kuliahlah dengan benar. Mencapai IPK yang terbaik. Yes, lakukan itu yang terbaik. Tapi intinya adalah supaya engkau menjadi tambah serupa dengan Kristus. Engkau yang menikah dan akan menikah. Tanya dulu, apa tujuannya nikah? Kalau engkau gak jelas dengan tujuanmu menikah, jangan nikah dulu sampai engkau jelas dengan tujuan pernikahanmu. Maka ketika dalam pernikahan engkau menjalani ada masa-masa sulit dalam perjalananmu, engkau akan bilang, ini bukan tujuan akhirnya. Kesulitan ini cuma sementara, kita bisa lewatin sama-sama. Tapi tujuan akhirnya yang kita ngerti, kenapa Tuhan persatukan kita dalam pernikahan ini. Konseling pernikahan mulai berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya punya visi, saya akan ke Bandung. Kenapa? Karena ada tujuannya. Karena ada maksudnya kenapa ke Bandung. Visinya ke Bandung, jelas. Bukan ke tempat yang lain. Tapi saya lihat Bandung. Saya lihat visi untuk ke Bandung. Kenapa? Ada maksudnya. Let's say, Gubernur Jawa Barat ingin memberikan penghargaan buat saya. Dan saya harus pergi ke Bandung. Nah sementara saya punya visi. Tujuannya jelas, alasannya kenapa saya ke Bandung jelas. Saya ketemu gubernur, saya dikasih penghargaan yang luar biasa. Nah dalam perjalanannya, mungkin saja saya ngalamin kemacetan. Jalannya macet, diem 2 jam, udah 2 jam masih diem di tempat yang sama. Wah frustasi, frustasi gak? Frustasi. Tapi karena saya punya visi, karena saya punya tujuan yang jelas. Saya akan terus jalanin, walaupun macet, saya akan terus jalanin. Ntar akan terbuka, Tuhan pasti bukakan jalan, gak akan terus-terusan macet. Amin saudara. Waktu saya terus jalan, tiba-tiba saja mungkin saya ngelihat kecelakaan di pinggir jalan. Ada orang yang berdarah-darah mungkin di situ dan aduh ngeri amat. Bukan berarti kalau ada yang kecelakaan terus saya bilang pulang aja kita balik. No. Karena saya punya visi dan saya punya tujuan yang jelas. Maka sementara saya lihat ada kecelakaan di pinggir jalan, saya harus lebih hati-hati lagi. Saya mesti belajar dari pengalaman itu. Saya nggak boleh ngebut-ngebutan. Saya mesti hati-hati lagi. Tiba-tiba mungkin dalam kilometer berikutnya ban saya meletus. Mungkin. Ban kempes. Waduh ada masalah. Karena saya punya tujuan, karena saya punya visi yang jelas. Maka saya akan beresin, saya akan jalanin. Gak apa-apa keringetan, gak apa-apa kotor-kotoran. Tapi nanti saya pasti akan sampai kepada tujuan saya. Saya akan sampai kepada visi saya. Saya harus beresin, saya jalan lagi. Dan saya akan keep going kalau saya ngerti kenapa saya hidup. Tantangan apapun yang saudara hadapi malam ini, jangan itu membuat saudara berhenti. Karena saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan kesulitan tersebut, saudara dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambarannya. Tapi ujungnya, keberhasilan saudara, kekayaan saudara, kehormatan yang akan saudara terima, kebaikan hidup saudara, kemuliaan yang saudara dapatkan, itu akan menolong orang lain bisa menjadi lebih baik. Karena Tuhan punya maksud yang lebih besar dari cuma sekedar visi buat diri kita sendiri. Sudah diberkati sore ini? Tundukkan kepala saudara sebentar. Mari kita datang. Apa tujuan hidup saudara? Kenapa saudara sekolah? Kenapa saudara kuliah? Kenapa saudara menikah? Kenapa saudara kerja? Kenapa saudara bisnis? Semuanya itu ada alasannya. Dan kalau saudara ngerti alasannya, saya akan diubah menjadi lebih semakin seperti Kristus. Maka dalam kondisi apapun yang saudara hadapi dalam perjalanannya, Roh Kudus akan beri kekuatan buat saudara. Karena jelas visinya, karena jelas purpose-nya, alasannya jelas. Sementara sudah tundukkan kepala, renungkan ini. Saya persilakan singers akan menolong kita untuk nyanyikan satu pujian sebagai doa kita kepada Tuhan untuk firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ubah hatiku